Bermula dari masih 5 orang waktu itu, dan kita nggak punya tempat, kita hanya punya nekat aja ya. Kita punya nekat, punya semangat gitu. Terus akhirnya dibantu oleh Dinas Pendidikan di sini juga, terwujudlah sebuah yayasan ini. Investasi kok nggak menguntungkan. Bagi teman-teman saya seperti itu. Tetapi saya bilang ini adalah panggilan. Saya bilang gitu. Selalu menerapkan bahwa untuk rezeki bisa dicari di tempat lain. Tetapi kalau untuk tabungan di akhirat, di sinilah tempatnya. Saudara, ini adalah program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi di TVRI Jawa Tengah. Di program non-profit kali ini saya berada di Jaten, Karanganyar, tepatnya di SLBB Pawestri bersama Ibu Murni Ningsih. Beliau adalah pendiri, kalau saya boleh mengatakan mungkin juga termasuk pemilik begitu ya di SLB ini. Anda akan melihat banyak sekali saudara dan sahabat-sahabat kita yang luar biasa. Keterbatasan yang mungkin bagi sebagian orang akan banyak membatasi, ternyata mereka semua, kami semua yang ada di sini berhasil melampaui keterbatasan itu sendiri. Ibu Murni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu ya? Alhamdulillah. Ini kami terima kasih dulu sudah diperkenankan untuk melihat-lihat adik-adik dan juga mengambil gambar banyak. Saya sendiri jadi bertanya-tanya Bu, sebenarnya Ibu waktu pertama kali sampai akhirnya membangun sekolah seperti ini, kalau boleh diceritakan dulu asal muasalnya secara singkat itu seperti apa? Baik, kalau diceritakan sebenarnya panjang sekali ya Mas ya. Jadi awalnya adalah ketika kebetulan saya bekerja di sebuah BUMN ya. Pada saat itu kami mengadakan acara yang namanya Telkom Goes to School gitu. Jadi untuk kita membahagiakan anak-anak pelajar mulai dari tingkat TK hingga universitas. Kala itu yang dimotori oleh, kalau Mas Rifki ingat, Andrea Hirata ya. Jadi itu adalah teman kerja kita dulu. Beliaulah yang menghandle acara tersebut. Nah, pada saat itu ada salah satu peserta yang kebetulan berkebutuhan khusus. Pada saat mereka mendaftarkan, saya konsultasi pada leader kami adalah Andrea Hirata tadi. Terus saya tanya, bagaimana ini kita terima nggak untuk ikut lomba ini? Dengan berat hati kita tidak bisa menerima karena pertama tidak ada lawannya, yang kedua standar penilaiannya kita tidak tahu bagaimana kalau dibandingkan dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus begitu. Jadi kami sangat sulit, terus akhirnya dengan sangat menyesal si anak-anak tersebut juga menangis begitu karena tidak bisa diterima ikut lomba begitu. Akhirnya sampai di rumah saya cerita sama keluarga, sama suami saya. Terus apa yang bisa kita buat? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lantas secara kebetulan, dan ini mungkin sudah diatur oleh Allah ya, secara kebetulan kantor kami mengadakan acara yang dikhususkan untuk kami begitu. Kami ditaruh di sebuah danau di Jawa Timur sana, di Selorjo. Saya kebetulan ikut di dalamnya begitu. Di situ kami disuruh menulis apa yang akan dilakukan, terus apa saja sih sebetulnya keinginan begitu. Dan tulisan itu dibentuk dalam bentuk surat, dan surat itu akan dikirimkan kepada siapa yang kita tuju. Saya pikir itu hanya panitia aja iseng-iseng gitu. Ternyata itu betul-betul dikirimkan ke alamat yang dituju. Surat itu saya alamatkan kepada suami saya dan anak saya. Waktu itu saya menginginkan, saya minta permohonan maaf kepada suami saya karena saya tidak bisa sepenuhnya menjadi ibu yang baik begitu. Terus kemudian saya menginginkan apa yang tadi saya alami, cita-cita untuk menolong anak-anak ini bisa terwujud begitu. Saya pikir suami saya juga cuman iseng aja gitu ya. Ternyata dia itu punya keinginan besar, dan semua tadi sudah diatur Allah. Kemudian setahun kemudian anak saya meninggal dunia. Ketika sudah meninggal, harapan kita sudah nggak ada harapan lagi karena mohon maaf ya, harta yang kita kumpulkan, apa-apa yang kita
angan-angankan untuk anak saya sudah tidak ada gunanya lagi, untuk siapa begitu. Terus lantas suami saya mengajak, kebetulan Pak Budot adalah kepala sekolah di sini yang masih ada hubungan famili dengan saya. Kita bercerita, akhirnya sepakatlah kita mendirikan yayasan ini. Nah, bermula dari masih 5 orang waktu itu, dan kita nggak punya tempat, kita hanya punya nekat aja ya. Kita punya nekat, punya semangat gitu. Terus akhirnya dibantu oleh Dinas Pendidikan di sini juga, terwujudlah sebuah yayasan ini yang tadinya diawali hanya 5 orang, tetapi kami juga di samping ada sekolah, kami juga membina anak-anak yang tunarungu yang di sini disebutnya PATAR gitu. Nah, pada saat itu Persatuan Anak Tunarungu Karanganyar ya. Nah, jadi di organisasi itu juga anggotanya waktu itu sekitar 70 sampai 100 orang gitu. Tetapi yang sudah dewasa, dan kami himpun untuk kita ajak bersama-sama bagaimana bisa hidup mandiri begitu. Nah, tetapi ya lama-kelamaan karena sudah banyak berkeluarga dan ini mungkin sudah berkurang begitu. Nah, yang masih berlanjut ini, walaupun yang PATAR tadi masih sampai dengan saat ini ada salah satu anggotanya juga ada di sini yang sudah dewasa. Kemudian sekolah ini berlanjut. Nah, diawali dari dipinjami ya, istilahnya kalau ngontrak kayaknya nggak umum gitu, karena dipinjami oleh tempat salah satu dari bahkan ketua yayasan gitu ya, kita sebut ketua yayasan gitu. Di tempatnya beliau merupakan bekas pendopo begitu, yang sangat memprihatinkan sekali. Bahkan sekolah kita hanya disekat dengan triplek begitu, kita buat 4 sekat gitu. Kemudian setelah itu ya semuanya adalah rezeki dari Allah gitu. Saya diberikan rezeki gitu, terus akhirnya karena anak saya juga sudah tidak ada, siapa lagi, nggak ada yang saya urus lagi, semua yang saya punya saya jual untuk membeli lokasi ini. Nah, kemudian berdirilah sekolah ini hingga tahun 2003, yang awalnya ini adalah sepenuhnya suami saya yang selalu ada di sini karena mendampingi anak-anak di samping Bapak Ibu guru gitu. Tapi di tahun 2013 suami saya dipanggil Allah, jadi akhirnya ya sekarang bersama ibu bapak guru lah yang mungkin sepenuhnya. Jadi saya juga tidak bisa aktif karena suami saya udah purna tugas, dulu bisa aktif di sini setiap hari begitu. Tapi ya sampai sekarang mungkin Mas bisa lihat sendiri ini tadi kegiatannya. Ada banyak pertanyaan di kepala saya, Bu, tapi mungkin mohon izin untuk mengawalinya dengan bahwa Ibu sebenarnya tidak ada sejarah sama sekali untuk penderita tunarungu atau berkebutuhan khusus, kemudian bahkan juga tidak dari latar belakang pendidik atau yang sering berkecimpung di dunia pendidikan, bahkan di BUMN yang konon katanya itu menghabiskan banyak sekali waktu. Jadi ketika tadi saya sangat bisa membayangkan Ibu mengatakan menulis surat kepada suami tidak bisa menjadi ibu yang baik begitu, karena mungkin dominan waktunya untuk mengabdi kepada negara gitu ya, Bu ya. Kok pilihannya kepada berarti tipe B ini ya, SLBB itu, Bu ya? Betul. Waktu itu memang konsen ke tunarungu ini atau ada hal lain? Sebetulnya awalnya tadi yang sejak awal saya ceritakan tadi, awalnya saya hanya kenapa sih anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa ikut kepada anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus gitu di saat lomba tadi. Nah, awalnya itu saja sebetulnya. Awalnya itu, terus kebetulan ya mungkin sudah diatur oleh Allah gitu ya. Akhirnya bisa berdiri dan sampai dengan saat ini seperti inilah begitu. Jadi sebetulnya hanya itu sebetulnya. Kalau mungkin kalau dipikir pada saat berdirinya sekolah ini itu bisnis yang di tempat saya bekerja itu sangat berlawanan dengan apa yang saya lakukan. Bahkan teman-teman saya mencemooh. Oh, iya? Kenapa kita itu kan bekerja di waktu itu ya. Waktu itu kan kami hanya konsen di telepon begitu. Yang notabene anak-anak tidak bisa menggunakan seperti itu. Bahkan teman-teman saya kok investasi kok nggak menguntungkan bagi teman-teman saya seperti itu. Tetapi
saya bilang ini adalah panggilan, saya bilang gitu. Dan kebetulan suami saya dan yang sangat menginspirasi sekali sebetulnya anak saya ya. Anak saya itu sangat-sangat peduli dengan lingkungan dan kalau boleh saya sampaikan, bahkan ini adalah sebetulnya itu yang mengajari anak saya begitu. Jadi adanya sekolah ini karena anak saya itu walaupun masih waktu itu sebelum meninggal itu masih posisi kelas 1 SMA. Itu tapi jiwa sosialnya sangat besar. Apa yang Ibu bisa ingat dari beliau waktu ketika 1 SMA itu sehingga Ibu menangkap sangat care sekali, sangat peduli sekali kepada orang lain, itu apa yang Ibu sebetulnya maksudkan? sangat lucu ya. Saya suka beli buah-buahan di rumah begitu. Ketika saya pulang dari kantor sudah tidak ada. Ternyata saya tuduh pembantu saya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ternyata ya nggak ada yang ngaku siapa yang menghabiskan gitu. Kemudian mohon maaf nih, uang tabungan anak saya kok tiba-tiba nggak ada begitu. Itu pikirannya orang tua sudah kemana-mana ya. Apa saya pikir anak saya ini nakal gitu. Setelah meninggal dunia itu banyak yang datang kepada kami. Yang pertama banyak yang minta maaf karena tidak bisa membayar hutang-hutang apa. Saya tidak merasa memberikan hutang kepada dia. Ternyata anak saya tadi tabungannya habis uang, bahkan kadang-kadang ambil uang bapaknya begitu. Itu hanya untuk karena ada teman-temannya yang nggak bisa bayar sekolah. Untuk membelikan buku LKS begitu. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Terus buah-buahan tadi ternyata banyak tetangga-tetangga itu yang mohon maaf mungkin hidupnya kurang beruntung begitu, ada yang hamil gitu, kepengen ini karena nggak bisa beli, diambilkanlah anak saya itu dari rumah. Pernah saya tegur waktu itu sebelum meninggal itu, kenapa sih nggak bilang ibu gitu. Dia bilang kalau saya bilang mungkin nggak boleh, katanya begitu, mungkin dilarang, mungkin nggak boleh gitu. Itulah pelajaran yang saya tangkap dari anak saya. Jadi ternyata anak saya mengajarkan seperti itu. Jadi katanya tadi nggak boleh, kalau bilang nggak boleh gitu. Ternyata dia sebetulnya kurang baik juga, tetapi ternyata dia berbuat seperti itu untuk kebaikan gitu, untuk teman-temannya, untuk orang lain gitu. Bahkan pada saat meninggal itu banyak sekali polisi yang datang gitu, sama angkatan darat kalau nggak salah. Loh, Bapak kenal dari mana anak saya dengan anak saya? Dia Bu suka kalau ada lewat di depan kantor saya, katanya begitu. Itu ada orang tua mau nyebrang gitu, dia minta tolong Pak polisi tolong seberangkan orang ini, seperti itu. Jadi semua sebetulnya pelajaran ini saya ambil dari anak saya sehingga ada cita-cita tadi di latar belakangi, ada anak-anak yang mau ikut lomba nggak boleh, kemudian pelajaran dari anak saya itulah, dan suami saya pun juga orangnya seperti itu, jadi dia tidak pedulikan. Bahkan ketika sebetulnya kalau dilihat dari gaji yang saya peroleh, nggak mungkin saya bisa membeli seperti ini, tetapi pada saat suami saya pensiun mendapatkan uang pesangon begitu ya, itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi dibangunlah ini. Ya, jadi untuk pembangunan. Jadi dia mengalahkan egonya sendiri untuk orang lain, seperti itu. Bu, ini kan dalam acara ini kami juga ingin ya mungkin bahasa kerennya menginspirasi, walaupun kami tidak berani ya, itu kan hak Allah begitu. Tetapi tadi Ibu sempat bilang ada di Cemooh, kok ini investasi macam apa begitu. Secara real yang Ibu murni rasakan saat ini, ketika ini uang, Ibu bisa jalan-jalan ke luar negeri kemana aja, tinggal pilih negaranya. Ibu bisa memilih kesenangan pribadi. Bapak dulu juga ketika masih hidup, saya yakin banyak yang bisa, atau bahkan mungkin beliau ingin tapi tidak dilakukan karena memilih untuk ditaruh di tempat ini, membantu anak-anak semua ini. Yang Ibu rasakan sekarang itu apa, Bu? Apa betul yang orang katakan kita jadi miskin, lantas uang itu seperti menghilang sia-sia begitu? Apa yang Ibu rasakan? Sepertinya tidak pernah ya. Bahkan kadang-kadang saya berpikir apa bisa ya gitu ya. Apa bisa ya. Dulu bahkan teman-teman tuh selalu bukan mencemooh ya, tapi ngapain sih investasi kok nggak menguntungkan banget gitu. Kalimat jadi, itu. Ya,
Tapi ya itu tadi karena mungkin sudah diatur dari sananya dan mungkin inilah yang Allah berikan kepada saya. Anak saya 4 sebetulnya, tetapi meninggal semua dan tinggal suami pun juga ini. Mungkin itulah tugas saya begitu. Jadi kalau anak-anak sudah tidak ada yang saya urusi, ya mungkin saatnya saya mengurusi yang lain begitu. Mungkin itulah. Dan kalau tadi dibilang pergi ke luar negeri, dan mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tapi saya tidak punya keinginan seperti itu. Kalau untuk ibadah yang wajib ya memang saya lakukan ya, mungkin pergi haji atau umrah saya lakukan. Tapi kalau pergi ke tempat yang lain barangkali bisa gitu ya. Tapi tidak untuk apa? Bahkan ini sekolah ini masih perlu untuk gedung untuk yang SMP-nya belum ada. Itu pun sudah terpikirkan oleh saya. Jika nanti mungkin ada rezeki saya begitu, saya ingin segera terbentuk gedung yang untuk SMP ya, karena juga belum ada gedungnya. Saya kasihan juga sama anak-anak ini, sebetulnya kurang layak lah sekolah di sini ya, artinya dalam gedungnya ya mungkin kurang layak begitu. Tetapi ya sedikit-sedikit alhamdulillah para donatur juga berdatangan dengan sendirinya, walaupun tidak banyak begitu, tetapi sangat membantu begitu. Dan alhamdulillah juga sampai dengan saat ini mungkin Mas bisa lihat anak-anak bisa sekolah dengan baik, tidak ada sarana yang terkurangkan kecuali mungkin gedung yang kurang standar untuk sekolah begitu ya. Tapi inilah memang keberadaannya seperti ini.